Jika berkunjung ke Kota Bogor, tentu Anda familiar dengan salah satu oleh-oleh khasnya yang populer, yaitu lapis sangkuriang. Inilah kuliner yang mengusung konsep modernitas berpadu kearifan lokal, yaitu brownies dengan bahan dasar talas yang nikmat. Awal-awalnya sih cuma oleh-oleh doang gitu, terus bawain saya ke tetangga atau ke teman, ternyata banyak juga peminatnya, kayak nanti kalau pulang biasalah kayak nitip, kayak gitu-gitu. Kuliner yang banyak diminati sebagai buah tangan ini lahir dari inovasi di tengah keterbatasan modal. Seorang wirausaha muda bernama Rizka Romadona. Kita lihat potensi Bogor sebagai salah satu tempat pariwisata gitu di Jawa Barat gitu kan. Nah akhirnya kepikiran gitu bikin oleh-oleh, akhirnya kita coba bikin produk baru gitu berbahan dasar talas ini. Kendala awal karena kita waktu itu juga modal terbatas gitu kan, cuma 500.000, dan itu kita manfaatkan benar-benar untuk produksi. 10 tahun berdiri, kini olahan brownies talas milik Rizka tak lagi hanya dibuat di dapur rumah, melainkan diproduksi di pabrik lapis sangkuriang miliknya yang berlokasi di Kabupaten Bogor. Bahkan meski di tengah pandemi sekalipun, produk kuliner ini tetap bisa diproduksi hingga omsetnya mencapai 2 miliar per bulan. Tentu saja, hasil tersebut tidak lepas dari strategi pemasaran yang baik dan dukungan dari Bank Mandiri melalui Wirausaha Muda Mandiri. Nah awalnya kita benar-benar untuk pemasaran itu word of mouth gitu. Jadi dari tetangga, kemudian teman-teman, udah habis teman-teman, kemudian ke saudara-saudara gitu kan. Terus pas waktu ada WMM ini kita coba ikutan daftar gitu kan. Di situ kita banyak sekali dapat liputan-liputan gitu. Kita dapat promosi gratis dari WMM. Dukungan penuh dalam pengembangan usaha juga didapat oleh pelaku UMKM asal Bogor, Abdul Rojak. Abdul Rojak menerima bantuan kredit usaha rakyat yang disalurkan Bank Mandiri oleh pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Kemarin itu saya tahunya dari temen sih. Dari temen, terus saya datang ke banknya, gak lama langsung diproses, ya alhamdulillah langsung cair gitu. Gak ribet sih persyaratannya, cuman kita pengajuan buat dana usaha aja gitu. Melalui bantuan dana yang diterimanya, Abdul Rojak dapat kembali melakukan produksi yang sempat terkendala karena kesulitan membeli bahan baku akibat imbas dari pandemi ini. Ya alhamdulillah semenjak saya dapat bantuan dana yang dari Bank Mandiri 200 juta itu, saya fokuskan lebih ke bahan bakunya, dibuat dasar bahan bakunya gitu. Hampir 75% lah saya anggarkan buat bahan baku itu semua. Saat ini Abdul Rojak dan keluarganya telah merasakan manfaat nyata dari penyaluran dana PEN. Keadaan lebih membaik gitu, ya istilahnya kita lebih gampang cari bahan bakunya. Bahkan melalui usahanya yang berjalan lancar bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, namun juga membuka kesempatan kerja bagi warga lain sekitar rumahnya. Kalau di saya itu jumlahnya 4 orang kalau di saya. Memang warga sini semua, itu difokuskan untuk warga sini semua. Seiring dengan program pemerintah melalui Tim Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Bank Mandiri berkontribusi dengan turut gelontorkan dana dalam program pemulihan ekonomi nasional. Hingga 14 September 2020 saja, Bank Mandiri telah menyalurkan dana 35,6 triliun rupiah kepada lebih dari 98.271.000 debitur. Dana pemulihan ekonomi nasional fokus menyasar pelaku usaha di sektor produktif, seperti pertanian, perkebunan, jasa dan perdagangan, industri pengolahan, pariwisata, serta sektor lain yang memberikan dampak kepada ketahanan pangan. Dalam penyalurannya, Bank Mandiri tidak hanya menyasar debitur existing, namun juga debitur baru. Penyaluran dipastikan tepat sasaran dan cepat terserap hingga bisa mendorong pertumbuhan UMKM.